Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam untuk kita semua. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Urbanus Ate, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal saya, di mana tugas ini diajukan untuk memperoleh nilai UAS pada mata kuliah Seminar Pendidikan Sosiologi. Sebelumnya kita mulai kegiatan kita saat ini, pertama-tama kita patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat Tuhan kita semua dapat berkumpul pada kesempatan hari ini. Di sini judul proposal saya yaitu pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar siswa SMA PGRI Kabupaten Sumber Bardaya. Dalam pembahasan ini ada 3 komponen yang dibahas, yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan. Bab ini menyajikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Bab 2 kajian pustaka. Bab ini membahas tentang landasan teori yang mencakup pengertian keadaan sosial ekonomi, prestasi belajar, kerangka berpikir, dan hipotesis. Yang ketiga, metode penelitian. Bab ini membahas mengenai penentuan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data. Berikut simpulan dan saran, menyajikan kesimpulan penelitian yang ditarik dari analisis data, hipotesis, dan saran yang memuat. Itu 3 komponen yang akan dibahas sebentar lagi. Kita langsung saja pada pembahasan. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Di Indonesia, ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang. Tuntutan masyarakat semakin kompleks dan persaingan pun semakin ketat, apalagi dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas. Untuk itu perlu disiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya upaya meningkatkan sumber daya manusia adalah melalui jalur pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama bagi pengembangan sumber daya manusia, karena pendidikan diyakini mampu meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat menciptakan manusia produktif yang mampu memajukan bangsanya. Pendidikan dalam arti luas, di dalamnya terkandung pengertian mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan yang hendak dicapai pemerintah Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah sejak Orde Baru, sejak masa Orde Baru telah mengadakan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Seorang guru perlu menyadari bunyi dan isi pasal ayat Undang-Undang Dasar tersebut. Setiap seorang guru akan dihadapkan pengajaran yang sama dalam tugasnya sehari-hari. Guru dihadapkan pada suatu permasalahan, yaitu harus memberi pengajaran yang sama kepada murid yang berbeda-beda. Perbedaan itu berasal dari lingkungan kebudayaan,
bersekolah adalah untuk mencapai prestasi belajar yang maksimal sesuai dengan kemampuannya. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang secara berjenjang dan berkesinambungan. Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan tidak berkesinambungan. Pendidikan keluarga merupakan bagian jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberi keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan. Keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, anggota masyarakat dan pemerintah. Pemerintah dan masyarakat menyediakan tempat untuk belajar, yaitu sekolah. Sekolah menampung siswa-siswinya dari berbagai macam latar belakang atau kondisi sosial ekonomi yang berbeda. Bahkan dalam Euriko pada tahun 2003 menyatakan bahwa pada umumnya anak yang berasal dari keluarga menengah ke atas lebih banyak mendapatkan pengarahan dan bimbingan yang baik dari orang tua mereka. Anak-anak yang berlatar belakang ekonomi rendah kurang dapat bimbingan dan pengarahan yang cukup dari orang tua, karena orang tua lebih memusatkan perhatiannya pada bagaimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keluarga merupakan lembaga sosial pertama yang dikenal oleh anak, dan dalam keluarga ini dapat ditanamkan sikap-sikap yang dapat mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. Keluarga bertanggung jawab menyediakan dana untuk kebutuhan pendidikan anak. Keluarga yang keadaan sosial ekonominya tinggi tidak akan banyak mengalami kesulitan dan memenuhi kebutuhan sekolah anak, berbeda dengan orang tua yang keadaan sosial ekonominya rendah. Contohnya, anak dalam belajar akan sangat memerlukan sarana penunjang belajar yang kadang-kadang harganya mahal. Bila kebutuhannya tidak terpenuhi, maka ini akan menjadi penghambat bagi anak dalam pembelajaran. Keadaan yang demikian terjadi juga di SMA Negeri Tambolaka, di mana sekolah ini menampung siswa-siswinya dari berbagai macam latar belakang ekonomi orang tua yang berbeda. Keragaman latar belakang ekonomi orang tua tersebut dapat dipengaruhi pula pada kemampuan membiayai kepada anak-anaknya, sehingga keadaan sosial ekonomi orang tua merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pendidikan anak. Berkaitan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, peneliti mengambil judul penelitian pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar siswa SMA Negeri Tambolaka pada tahun 2020-2021. Berikut rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah gambaran tentang keadaan sosial ekonomi orang bersiswa SMA Negeri Tambolaka, Kabupaten Sumber Barat Daya? Berikut bagaimanakah pengaruhnya kondisi sosial ekonomi orang tua siswa yang berbeda terhadap prestasi belajar. Berikut tujuan penelitian. Tujuan mengadakan penelitian ini adalah: 1. Mengetahui bagaimanakah kondisi sosial ekonomi orang tua siswa SMA Negeri Tambolaka dan pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa. Yang kedua, untuk mengetahui besarnya pengaruh latar belakang sosial ekonomi orang tua siswa yang berbeda terhadap prestasi belajar. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 1. Manfaat teoritis, dapat mengetahui kondisi sosial ekonomi orang tua siswa SMA Negeri Tambolaka. Yang kedua, manfaat praktis, dapat dipakai sebagai data dasar untuk menentukan pengembangan sekolah di masa mendatang. Berikut bab 2, landasan teori. 1. Landasan teori. Kondisi sosial ekonomi. Keadaan sosial ekonomi setiap orang tua itu berbeda-beda dan bertingkat. Ada yang keadaan sosial ekonominya tinggi, sedang, dan rendah. Sosial ekonomi menurut Abdul Shani pada tahun 1999
adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi. Sedangkan menurut Sir John Solcato pada tahun 2001, sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan pengertian keadaan sosial ekonomi dalam penelitian ini adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pemilikan kekayaan atau fasilitas serta jenis tempat tinggal. Berikut faktor-faktor yang menentukan keadaan sosial ekonomi. Yang pertama, tingkat pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1, pada dasarnya jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan pendidikan menurut Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang sistem. Pendidikan adalah aktivitas dan usaha untuk meningkatkan kepribadian dengan cara membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani serta jasmani, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia yang seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan bertanggung jawab, kemasyarakatan dan kebangsaan. Hipotesis dari paparan teoritis sebagai mana uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis bahwa ada pengaruh tingkat sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar siswa SMA Negeri Tambolaka. Metodologi penelitian. 1. Pemilihan subjek penelitian. Populasi. Dalam penelitian ini adalah seluruh orang tua siswa SMA Negeri Tambolaka tahun ajaran 2020-2021 yang terdiri dari 5 kelas dengan jumlah 180 orang tua siswa. B. Sampel dan teknik sampling. Penentuan sampel ditentukan sebesar 20% dari jumlah populasi karena jumlah populasinya lebih dari 100. C. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel, yaitu variabel bebas, 2 variabel terikat. Berikut pengumpulan data. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dipakai adalah 1. Metode angket, 2. Metode dokumentasi. Berikut analisis data. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel X dan variabel Y, digunakan teknik analisis regresi linier satu variabel dengan persamaan. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh yang ditimbulkan dari kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar sebesar 55,066 adalah signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa geografi siswa kelas 11 semakin tinggi dengan baik. Jika kondisi sosial ekonomi orang tua tinggi, maka prestasi belajar anak akan tinggi pula. Begitupun sebaliknya. Saran, karena adanya hubungan antara kondisi sosial ekonomi orang tua dengan prestasi belajar anak, maka bagi orang tua yang kondisi sosial ekonominya kurang mampu, maka perlu berusaha untuk meningkatkan pendapatannya. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil kerja proposal saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kalimat yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Karena kita sebagai manusia yang lemah, patutlah kita selalu
mendapatkan kesalahan, karena yang sempurna hanya kepada Tuhan yang di atas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom.